Oke, kita langsung masuk materi ya. Nah, materi kita apa? BPUPKI. Iya, betul. Jadi kita hari ini mengenal sejarah tentang terbentuknya BPUPKI. Untuk tujuan pembelajaran kita sebagai berikut. Nah, selanjutnya, apa sih BPUPKI itu? BPUPKI itu adalah Badan Penyidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jumbi Kosakai. Apa? Dokuritsu Jumbi Kosakai. Itu terbentuk dari kata bahasa Jepang karena BPUPKI ini terbentuk pada masa penjajahan Jepang. Nah, dibentuk pada tanggal berapa? Di sini dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Nah, jadi BPUPKI ini menjadi langkah awal kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, nah, BPUPKI ini dibentuk karena apa? Dibentuk oleh Jepang itu karena agar Jepang itu mendapat dukungan dari Indonesia dalam menghadapi Perang Dunia Kedua. Jadi waktu Perang Dunia Kedua, Jepang itu memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sebagai bentuk agar Indonesia itu mendukung Jepang. Nah, pembentukan BPUPKI ini juga merupakan bagian dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Nah, tugas BPUPKI itu apa aja? Tugasnya ada menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, ada mempersiapkan undang-undang dasar untuk negara Indonesia yang merdeka, undang-undang dasar, lalu ada merumuskan dasar negara dan bentuk pemerintahan yang akan diterapkan di Indonesia setelah kemerdekaan. Nah, untuk anggota di BPUPKI-nya itu terdiri dari 68 anggota yang anggotanya itu dipilih oleh bangsa Jepang. Ketua BPUPKI ini dari Indonesia yaitu Rajiman Widyodiningrat. Untuk dari Jepang sebagai wakil dari BPUPKI itu ada Ichibangase Yoshio. Dan juga ada Raden Panji Suroso itu sebagai wakil dari BPUPKI yang membantu Rajiman Widyodiningrat. Nah, untuk sidang pertamanya tadi kan sudah dijelaskan untuk mempersiapkan Undang-Undang Dasar sebagai persiapan Indonesia Merdeka. Nah, ini di sidang pertama pada tanggal 30 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 itu membahas tentang dasar negara. Jadi dasar-dasar negara seperti Pancasila itu terbentuk di sidang pertama ini. Lalu pembahasan usulan dasar negara oleh tokoh-tokoh seperti siapa? Muhammad Yamin. Lalu ada Mr. Supomo. Dan yang terakhir siapa presiden pertama kita? Insinyur Soekarno. Di sini Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 itu mengusulkan 5 dasar negara. Yang pertama, peri kebangsaan, lalu yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, ada Mr. Supomo. Nah, Mr. Supomo ini mengusulkan di keesokan harinya, yaitu tanggal 31 Mei 1945. Nah, berbeda dengan Muhammad Yamin. Jadi Mr. Supomo mengusulkan 5 juga, tetapi berbeda. Yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Nah, yang terakhir terbentuknya Pancasila dari Insinyur Soekarno ini. Yang pertama itu diusulkan untuk kebangsaan, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan,
Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Lalu ada yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, usulan dari Insinyur Soekarno ini disebut dengan Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya aturan atau dasar. Jadi, Pancasila itu adalah 5 dasar atau 5 aturan. Nah, hari disampaikannya usulan dari Insinyur Soekarno itu menjadi hari lahirnya Pancasila yang kita peringati setiap tahunnya, yaitu pada tanggal 1 Juni.